Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adul amin, amma ba'd. Khataliman azani Allah wa iyyakum jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak yang mulia, Allah pertemukan lagi kita dalam keadaan sehat insyaallah ya. Dan karena itu mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini dengan mengucap tahmid yang kita lanjut dengan baca salawat dan doa belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tadhib ya. Ini merupakan syarahnya kitab Matan Abu Syuja, syarah dalilnya ya. Yang alhamdulillah kita sudah bacakan tempo hari sampai ke tayamum, udah segala beres ya. Dan sekarang kita akan masuki bab tentang salat ya. Qala al-muallif rahimahullah taala, nafa'allahu lana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Amin. Kitabus Shalah, kitab yang menerangkan tentang salat ya. As-salatul mafrudatu khamsun ya. Salat yang Allah fardukan itu ada 5. Ini kita ma'ruf ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan dalil bahwasanya al-aslu fi masyru'iyyati as-salati ya. Yani asal di dalam pensyariatan salat itu ayatun adalah ayat dari Quran, minha diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ya, ada bagi orang-orang beriman itu kitaban mawquta, yakni waktunya sudah tertulis, sudah ditentukan. Kita bicara salat yang 5 waktu ya. Dan Bapak yang mulia, salat ini banyak sekali dalil dalam Quran yang memerintahkan kita untuk mengerjakannya ya. Tadi diantaranya salat yang dibacakan itu firman Allah, Quran surah Nisa 103. Kemudian ada juga hadis-hadis, diantaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladzi rawahul Bukhari wa Muslim, yang Imam Bukhari dan Muslim ya, dan yang lainnya meriwayatkan hal ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, yakni dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, kita tahu bahwasanya syahadat yang pertama tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan berikutnya adalah menegakkan salat, wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan ya. Jadi rukun Islam yang dikenal dengan rukun Islam yang 5, salat ini merupakan urutan kedua setelah kita bersyahadat ya. Ini menunjukkan betapa yang namanya salat fardu itu perkara yang penting. Asalnya di dalam hadis ada disebutkan, wajah fi haditsil Isra, ada datang hadis dalam peristiwa Isra Mi'raj itu keterangan, fa faradallahu ala ummati khamsina salatan, kata Nabi, Allah memfardukan atas umatku mula-mula itu adalah 50 kali salat ya. Kemudian bolak-balik faraja'tuhu faqala, Rasulullah kemudian bolak-balik menghadap Allah ya, sampai kemudian Allah berfirman, hiya khamsun, itu adalah 5, wa hiya khamsun, itu disetarakan nilainya dengan yang 50 itu ya. Nah, karenanya apa yang mulia, dengan mengerjakan yang 5 ini ya, kita telah dianggap mengerjakan perintah salat 50, karena memang hukum asal
perbuatan kebaikan dibalas oleh Allah berapa kali? 10 kali lipatnya ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan Allah akan balasi dengan 10 kali lipatnya. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya perkara salat itu perkara yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan Islam kita. Ya. Orang yang menyatakan dirinya muslim, mau tidak mau, suka tidak suka, ya dia harus sholat. Ya. Bagaimana jika ada orang tidak melaksanakan sholat? Nah, ini akan dilihat. Tidak melaksanakan sholatnya itu kenapa? Apa karena dia menganggap bahwasanya kemudian sholat tidak wajib? Nggak ada kewajiban. Mas, kenapa nggak sholat? Ngapain mas sholat? Malah menghinakan, ada orang yang begitu kan. Ngapain nunggang-nungging katanya, ya. Ada orang yang model begitu. Dia ngakunya muslim, tapi giliran urusan sholat kagak ngerjain, bahkan meremehkan orang yang ngerjain sholat. Gitu. Ini orang seperti ini harus diverifikasi sebenarnya oleh pengadilan, Pak. Ditanya oleh negara itu, ya. Kenapa? Kenapa engkau berpendapat seperti itu? Apa ada syubhat di kepalamu itu tentang kewajiban sholat? Kalau dia kemudian menolak kewajiban sholat, maka dia akan disampaikan kepadanya tentang dalil-dalil yang mewajibkan pelaksanaan sholat, baik dari Quran, Sunnah. Akan didatangkan ulama yang bisa menerangkan kepada dia, sampai kemudian terang baginya, jelas baginya kewajiban sholat itu. Tapi kalau dia kemudian tetap menolak, enggak, udah diterangkan hadisnya, diterangkan Qur'annya, dalilnya semua, tetap dia nolak kewajiban sholat, maka ini orang dijatuhi vonis kafir. Karena kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kami dengan mereka, kami itu yang muslim, mereka kafir, adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia kufur. Ya. Kafir, Pak. Kapan? Kalau dia menentang kewajiban sholat setelah tegak kepadanya hujjah, tidak ada paksaan, ya, dia berpendapat, tapi berpendapat tetap tidak wajib sholat, dia dihukumi kafir. Orang seperti ini halal darahnya, nanti dijatuhi hukum bunuh oleh pengadilan, dibunuh. Karena pada dasarnya orang yang mengganti agamanya dia harus dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Siapa orang yang mengganti agamanya dia dibunuh. Memang begitu hukum Islam. Ya. Kenapa? Kalau tidak, dia akan merajalela. Ya, dia kayak virus, Pak, virus pemikiran. Ya. Akan banyak orang-orang yang akan kemudian mengikuti jejaknya. Kalau dibiarkan, kacau ini. Maka peran negara di sini penting untuk menyelesaikan, ya, orang-orang yang nyeleneh seperti ini, Pak. Diselesaikan oleh negara. Tapi kalau ditanya kenapa mas nggak sholat, ya alasan macam ini itulah, ya, malas apa, ya. Kalau tukang dagang begitu ditanya, Pak kenapa nggak sholat? Aduh kotor, suka begitu kan, alasan. Tapi dia tidak menolak kewajiban sholat, dia tidak dijatuhi kafir, tapi dia fasik. Orang seperti ini ya nanti akan diselesaikan juga oleh negara. Bagaimana penyelesaiannya? Tentu berbeda treatmentnya. Kalau kafir treatmentnya dibunuh, ya, setelah diyakinkan untuk kembali bertaubat dari keyakinan sesatnya ini. Tapi kalau kemudian orang fasik, treatmentnya ya dia akan mungkin dipaksa, dipenjara, harus sholat sampai dia yakin udah menjadi kebiasaan, baru dilepas, Pak. Tapi tidak dihukumi kafir, tapi dia orang maksiat saja, gitu. Jadi orang nggak sholat itu beberapa keadaan yang harus diverifikasi. Siapa yang memverifikasi? Ya ini negara sebenarnya. Kapan muncul seperti itu? Ya kalau negaranya bersendikan syariat Islam, ya. Sebenarnya negara kita dulu waktu awal-awal, ya, itu telah menyatakan di sila pertama itu,
ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya. Kalau nggak salah saya baca artikel kata Agus Salim, pada tanggal 17 Agustus diproklamasikan kemerdekaan, kita bersyukur alhamdulillah. Tapi pada tanggal 18 Agustus kita melihat adanya penghapusan 7 kata, kita berkata astagfirullah. Itu akibat ulah segelintir orang yang berkhianat terhadap Islam, yang sebenarnya mereka tidak banyak kontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan, ya. Hanya karena kepandaian berretorika, ya, bernegosiasi. Nah, mereka memiliki peran di dalam menentukan itu. Nah, akibatnya apa? Sekarang Islam ya tidak ada yang ngurusi, Pak. Umat Islam ya tadinya sholat ini fardu, ya. Sekarang kenyataannya dianggap sebagai apa? Hukumnya oleh sebagian orang dianggap sebagai apa nih? Hah? Dianggap sebagai ya mubah gitu, Pak. Benar nggak? Iya dong. Sholat silahkan, nggak sholat silahkan, kan gitu. Mubah, pilihan. Padahal nggak boleh lo nggak sholat, Pak. Kalau Anda mengaku Muslim, ya harus kelihatan sholat. Laki-laki ya di masjid, gitu kan. Harus kelihatan. Nggak ada orang ngaku Muslim kok selama kita tinggal bersama nggak pernah kelihatan sholat, gitu, Pak. KTP-nya Muslim, ya ini apa ini ya dong? Nggak manfaat, ya repot ini. Giliran mati, ya diundang kita, suruh ngurusin jenazahnya. Ya nggak cuma sehari, berhari-hari, Pak. Ya suruh ngedoain. Lah masa hidupnya dia kagak mau sholat, ya dong, gimana? Ya kalau saya diundang seperti itu, dia nggak sholat, ya, saya skeptis gitu, Pak. Ya, gimana? Dia sendiri nggak sayang terhadap dirinya, kan? Dia tinggalkan sholat semasa hidupnya. Giliran dia mati, kita suruh nyolatin, suruh nahlilin gitu bahasanya. Ya, ini nggak fair menurut saya. Ya. Jadi kalau kita mau tegas itu, orang nggak sholat nggak usah. Ya urus sendiri aja sana. Kalau perlu gali kubur sendiri gitu kan, mandiin sendiri, datang sini mendem sendiri. Ya. Sayangnya dia udah nggak bisa karena udah mati kan. Ya mau nggak mau kewajiban kita juga ya. Ya udahlah, gimana lagi ya dong. Makanya bagi teman-teman atau saudara-saudara atau siapapun yang mengaku Muslim kok nggak sholat, ingat bahwasannya suatu saat ya, Anda akan ya disolatkan. Ya, makanya sholat sebelum disolatkan. Jangan seperti yang dicerita itu, saya pernah baca ada tulisan itu, Pak, di medsos itu. Jadi ada seorang yang dia punya tetangga, ya, kalau salah Ahmad atau siapa namanya, pokoknya lah tetangga lah ya. Dia diajak sholat, Pak. Begitu diajak sholat, ya awal-awal sih, oh ya duluan gitu, ya. Berikutnya terus udah pokoknya semakin diajak sholat semakin galak, ya. Semakin menunjukkan penentangannya. Sampai suatu saat yang ini ya, dia sangat terharu katanya. Kenapa? Karena ternyata tetangganya yang diajak sholat susah, Masya Allah. Sekarang dia ya nggak dia undang sudah ada di masjid atau musola, sudah. Dan bahkan yang membuat tetangganya haru ya, itu dia sholatnya di sop pertama gitu. Bahkan dari hebatnya orang ini di depannya imam sholatnya ya kan. Posisinya. Ternyata begitu lihat ternyata dia disolatin. Udah mati baru ini, Pak. Naudzubillah. Ya ini cerita anekdot tapi punya makna, ya dong. Cerita anekdot, ya cerita bohongan tapi punya makna. Nah, maka Bapak yang mulia, dari paparan hadis dan ayat ini ya jelas bahwasanya ini adalah fardu, ya. Kefarduannya sudah dinyatakan dalam nas. Nah, kita hari ini dalam kitab salat yang pertama ini akan bicara tentang masalah waktunya.
Disebutkan waktunya berapa? 5 kali. Tadi dalilnya sudah disebutkan. Nah, dimulai dari zuhur itu. Wa awal waktiha, awal waktunya zuhur tiba kapan? Zawalus syams, yakni ketika tergelincir matahari, zawal. Mulai tergelincir matahari, Pak. Ya. Apa itu? Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawali. Dan kapan berakhirnya zuhur ini? Berakhirnya idza sara dhillu kulli syai', ketika menjadi bayangan segala sesuatu mithlahu, sepertinya. Faham maksudnya? Seperti benda yang ditegakkan itu. Ba'da dhilliz zawal, ya, setelah condongnya zawal tersebut. Jadi waktu zuhur itu mulainya kapan? Mulai sejak tergelincir matahari. Jadi perjalanan matahari relatif kita lihat itu kan terbit dari arah timur, terbenam ke arah barat. Ya dong, Pak. Ketika terbit dari arah sana, itu kan pelan-pelan matahari semakin lama semakin meninggi. Kalau kita letakkan bayangan, ya, letakkan apa? Benda di sini, matahari dari arah sini, itu kan bayangan ke arah barat panjang, betul ya? Panjang banget. Karena semakin sejajar ya panjang sekali. Semakin naik dia mulai terbentuk sudut kan. Terus makin naik, si bayangan di sini ini semakin memendek. Kebayang ya? Si bayangan matahari dari sini nih, kan dari timur ini si bayangan ini yang tadinya panjang tuh pendek gitu loh. Sampai matahari pas di tengah, kan benda ini nggak ada bayangan, ibaratnya nih kalau kita di Kalustil pas ya, benda ini kan utuh, nggak ada bayangannya gitu. Nah, kapan zawal itu kayak begini nih, begitu matahari seret tergelincir, maksud bahasa tergelincir itu udah lewat dari istiwa, udah lewat dari waktu tegaknya itu, Pak. Krut gitu, berarti tercipta bayangan ke arah mana sekarang? Ke arah timur. Nah, begitu ada bayangan ke arah timur, itu masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Kapan waktu zuhur selesai? Waktu zuhur selesai itu ketika bayangan benda, karena si matahari kan bergerak ke sini. Tadinya pendek bayangannya. Begitu terus bergerak ke arah barat, semakin memanjang kan ini, Pak. Nah, begitu panjang bayangan sama dengan panjang benda, maka di situ akhir dari sholat zuhur. Jadi sebenarnya kita nggak usah pakai jam juga bisa sholat. Ya. Cuma ya agak repot dikit gitu. Dulu kan begitu caranya dulu ya. Begitu panjang benda, panjang bayangan benda ini sama dengan bendanya, berarti sholat zuhur itu sudah di akhir ya. Wal asru, yang berikutnya adalah sholat asar. Wa awal waktiha az-ziyadatu ala dhilli mithli. Awal waktunya itu adalah sedikit ada tambahan dari panjang bayangan yang tadi. Panjang bayangan tadi waktu akhir zuhur sama dengan bendanya. Katakan ini benda 1 meter, ke sini 1 meter, itu akhir sholat zuhur, betul? Begitu udah tambah 1 meter, tambah 1 senti misalnya, nah itu sudah masuk waktu asar. Paham? Masuk waktu asar ya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya ya fil ikhtiyar adalah akhir waktu asar yang bahasanya waktu ikhtiyar, waktu yang diupayakan, waktu yang diupayakan, atau gampangnya udah waktu ikhtiyar ini ya. Mestinya kita sholat asar itu sampai kapan? Sampai panjang benda ini ya, ila dhillil mithlaini, ketika sudah sepanjang 2 kali bendanya. Berarti kalau ini 1 meter, mulai waktu asar itu 1,1 cm, betul nggak? 1 meter 1 cm mulai asar. Kapan berakhirnya? Ketika panjang bayangan sudah 2 meter. Itu waktu ikhtiyar ya. Nah, tapi ada lagi yang namanya waktu jawaz ya. Nah, waktu jawaz ini kapan berakhirnya? Ila ghurubis syams,
sampai terbenam matahari. Ya, itu berakhir waktu asar. Kalau sudah tenggelam matahari, selesai asarnya, Pak. Ya. Nah, berikutnya wal maghrib. Ini ada keterangan, maksudnya ikhtiar itu ayul waqtil ladzi yakhtaru adamu ta'khiris salati anhu. Ya. Jadi untuk waktu ikhtiar itu waktu yang bisa kita mengerjakan ya dalam pilihan pelaksanaan sholat asar tersebut. Nah, setelah asar setelah matahari tenggelam berarti masuk ke dalam waktu apa? Maghrib. Ya. Wal maghribu, dan maghrib itu wa waqtuha wahidun. Dalam mazhab Syafi'i itu waktunya satu. Wa huwa ghurubus syamsi bimiqdari ma yu'adhdhinu wa yatawadda'u wa yasturul awrata wa yuqimus salata wa yusalli 5 raka'atin. Ya. Jadi waktu maghrib itu waktunya satu. Kapan itu waktunya? Yakni ketika terbenam matahari bimiqdari ma yu'adhdhinu, sekadar gitu ya, selama muadzin mengumandangkan azannya, wa yatawaddau, dan kita berwudu setelah muadzin selesai, wa yasturul aurata, dan kita menutup aurat, wa yuqimus sholata, dan kita menegakkan salat ya. Sekitar lama salatnya, wa yusalli 5 raka'atin, sekitar 5 rakaat salat. Paham ya? Bukan salat 5 rakaat, waktu. Kan dulu nggak ada jam kan. Jadi cara memperkirakan waktunya itu begitu. Jadi waktu maghrib itu kapan? Ini disebut di sini dalam keterangan wa hadzal madhhabul jadid. Ini adalah madhab baru, ya, pendapat baru li Syafi'i rahimahullah ta'ala ya. Ini adalah pendapat baru bagi madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala ya. Jadi waktunya cuma segitu. Berarti kalau kita konversi ke menit, bisa kebayang nggak berapa lama? Adzan berapa lama? Adzan 10 menit. 5 menit ada adzan. 5 menit ya, adzan 5 menit. Oke. Kita wudu berapa menit? 5 menit. 5 menit, 10. Balik ke kamar, pakai baju, tutup aurat, rapi, berapa menit? 5 menit? 15 menit. Kemudian kita mengerjakan sholat, Pak, 5 rakaat. Kira-kira itu, bukan sholat 5. Kira-kira nih kita sholat, kalau biasanya sholat maghrib itu berapa? Katakan sholat maghrib 3 rakaat 7 menit misalnya kan. Berarti kalau per menitnya, kalau 1 rakaat atau 6 menit katakan, berarti per menit 2 menit. Per rakaat 2 menit. Berarti kalau 5 rakaat berarti 10 menit, kira-kira begitu. Paham ya? Nah, berarti 15 tambah 10 25. Kira-kira sekitar itu. 25 menit berarti. Berarti sekarang udah habis ini waktu maghrib. Menurut mazhab jadid. Menurut qaul jadid. Ya. Nah, itu, Pak. Paham? Paham tidak? Ngerti ya maksudnya ya? Bukan saya ngomong sholat 5 rakaat, bukan. Itu mengukur waktunya. Ya. Berarti ya sekitar tadi 25 atau 30 menit mungkin ya. Sejak dari pertama adzan dikumandangkan. Nah, makanya sebagian orang ya ini, ada yang berpendapat seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian ini ada keterangan tentang sholat maghrib ini.
Adapun mazhab qadim, qaul qadimnya terdahulu, yakni imdadu waqtil maghrib hatta yaghiba asyafaqul ahmar. Yani lamanya adalah waktu maghrib sampai hilang syafaqul ahmar, syafaq merah, mega merah, hilang di ufuk barat itu. Ya. Itu mazhab terdahulu, gitu kan. Warajjahahu a'immatul madhab, ya. Dan para imam madhab ini merojihkan kaul yang terdahulu, ya, karena adanya dalil yang melatar belakanginya seperti hadis Imam Muslim yang terdahulu, ya, di mana ada petunjuk, ya, dari Jibril alaihissalam ketika itu, ala hadis Jibril alaihissalam ladzi kana fi Makkah, ketika Nabi masih ada di Makkah, ya, saat menerangkan tentang waktu sholat. Nah, itu sholat maghrib adalah mulai sejak terbenam matahari sampai hilang mega merah yang di ufuk barat itu. Paham, Pak? Jadi kalau kita keluar nih habis maghrib, kita ngelihat ke barat, itu kan merah-merah itu. Merah-merah itu selama masih ada, itu masih ada waktu maghrib. Ya. Maka kapan merah-merah itu hilang, mega merah itu hilang, itu berarti udah hilang waktu maghrib. Nah, makanya sekarang itu yang diambil itu sebenarnya mazhab qaul qadim, pendapat yang terdahulu. Jadi makanya sekarang kan belum adzan, benar nggak? Padahal udah berlalu berapa? Katakan jam 6 tadi adzan, udah 45 menit ini, benar nggak? Dia belum adzan. Ya, kenapa? Karena kalau kita keluar masih di barat itu masih ada mega merah. Oke. Berikutnya adalah wal isya, waktu isya. Wa awal waktiha, awal waktunya adalah idza ghaba syafaqul ahmar. Idza ghaba syafaqul ahmar, ketika hilang mega merah itu. Wa akhiru fil ikhtiyari ila thuluthil lail. Dan akhir salat isya kapan? Akhir salat isya ikhtiar itu sampai ila thuluthil lail, sepertiga malam. Wa fil jawazi, dan ya boleh masih mengerjakan isya, ya, itu ila tulu'il fajri tsani, sampai pada terbitnya fajar yang kedua, atau dikenal dengan fajar shadiq, ya. Itu fajar kedua. Jadi fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ada fajar awal, ada fajar tsani. Ya. Kalau kita perhatikan itu pagi-pagi jelang subuh itu ada terang, ya, di timur itu terangnya vertikal. Nah, kalau vertikal itu belum subuh, belum, ya. Karena itu fajarnya kadzib. Nah, nanti akan datang terang yang horizontal tuh dari utara selatan, itu terang rata. Nah, itu fajar shadiq, itu masuk subuh. Itu, Pak. Nah, ini dia waktu-waktu tentang sholat. Jadi waktu isya mulainya kapan? Hilangnya mega merah. Sampai kapan waktu ikhtiarnya? Sepertiga malam. Bagaimana cara ngukur sepertiga malam? Kalau sekarang gampang, ada jam, ya. Kita kan sekarang sepertiga malam gimana caranya? Jam maghrib jam 6, biar gampang, ya. Misalnya sekarang jam 6 kurang berapa? Hah? Lah tadi yang adzan siapa? Jam 6 lewat dikit, ya? Oh, lewat, ya.
Kayak jam 6 lah, ya. Subuh jam 4.40 sekarang. Ya, kurang lebih lah. Berarti dari jam 6 ke jam 4 itu ada waktu berapa jam? 10 jam ya. 10 jam 40 menit. Nah, ya udah. Berarti kita bagi 3 gitu Pak. 10 jam bagi 3 berarti ya 3/4 ya. Nah 40-nya bagi 3 kira-kira berapa itu? Hah? Kira-kira 20-an menit lah ya. 20 kali 3 aja kan 60. Apa namanya ya? Berapa? 15 ya. 15 menit dah. Ya. Jadi jam 6 tambah 3 berarti jam 9. Jam 9 1/3 jam itu berarti 20 menit ya kan. Tambah 15 menit yang tadi. 20 tambah 15 berarti 35. Berarti sampai setengah 10. Kira-kira gitu. Itu 1/3 malam itu. Jadi kalau mau ikut mazhab Syafi'i, orang ngerjain sholat isya itu maksimal ya kalau dia ketinggalan jamaah atau apa jam 9.30 berarti maksimal berdasarkan mazhab Syafi'i ini. Itu waktu ikhtiar. Nah, tapi ada namanya waktu jawas yang masih ditoleransi lah. Tapi waktu ini tidak boleh sebenarnya sering-sering di waktu jawas ini. Hanya kalau ada keadaan darurat atau apa, ya boleh mengerjakan sholat di waktu tersebut. Gitu. Ya ini sejak lewat 1/3 malam, ya, sampai kemudian ke waktu fajar, gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya fajarnya kapan ya? Sampai subuh. Ini isya. Kemudian terakhir, apa itu yang terakhir? Sholat subuh. Ya. Wa awal waktiha, awal waktunya sholat subuh itu tulu'ul fajri tsani, yakni munculnya fajar kedua, fajar shadiq. Ya. Nah memang sempat muncul apa namanya perdebatan lah tentang waktu subuh yang ada hari ini ya, kan memang ada protes dari lembaga tertentu ya, menyerukan agar waktu subuh itu direvisi. Kenapa? Karena waktu subuh yang ada hari ini tuh ghalat, masih terlalu gelap waktu subuhnya. Jadi belum masuk sebenarnya waktu fajar menurut pandangan pihak yang kemarin menggugat itu. Itu menggugatnya resmi Pak ke Depak. Ya. Karena yang dipakai patokan sekarang itu adalah patokan dari mana itu? Kan ada dari Ummul Qura, kemudian dari yang di Mesir itu. Nah, itu pakai yang di Mesir Pak. Di mana waktu itu, waktu penetapan waktu subuh itu tahun 1900 sekian itu dibantu oleh Inggris ya. Sudah masuk penjajahan Inggris tuh. Jadi umat Islam itu biar gampang nentuin waktu subuh gimana tuh. Nah dibantu diukur sudutnya kapan tuh fajar masuk. Nah itu pada apa namanya derajat 15 derajat katanya masih. Jadi ada selisih 3 derajat yang diperdebatkan itu. Ya, di sisi 3 derajat diperdebatkan. Jadi masih terlalu pagi. Seharusnya tunggu ya, karena 15 itu belum masuk. Nanti ya kalau 18 derajat sudah mulai itu fajar shadiq muncul. Nah, selisih 3 derajat. Makanya ada satu masjid nih Pak ya. Di apa namanya di Tangerang dekat kita. Itu kalau subuh adzan yang lain beres adzan mau qomat dia baru adzan. Ya.
Hah? Pernah juga? Oh iya. Kalau sini kesini, kalau sana enggak, memang iya, enggak siang, memang begitu ngatur waktunya Pak. Tahu Al-Jabar nggak Al-Jabar? Hari ketiga itu kalau saya pas ngisi, ini besok saya Jumat ngisi di situ, agak santai saya Pak, kalau ngisi di situ. Kenapa? Ya di sini adzan saya masih bisa sholat qobliyah di sini, nanti baru berangkat gitu. Nyampe sono nggak telat. Gitu. Karena memang dia dimundurin. Gitu Pak. Jadi, nah makanya lebih aman kalau kita bagusnya gimana ya? Kalau saya sih pilih yang keluarlah dari khilaf-khilaf kayak gitu, ya. Ya bagusnya ya kita oke lah kalau mau adzan, tapi agak dipanjangin tuh waktu qomatnya, Pak. Jangan baru adzan 5 menit lalu qomat. Ya khawatir masih belum masuk gitu. Bagusnya sih tunggu aja. Berapa menit sih? Ya namanya subuh kan, orang juga kadang kita baru bangun, adzan baru bangun kan, perlu ke kamar mandi. Ya minimal 15 menit lah. Bagusnya ya 20 menit aman. Jadi 15 menit lah. Ya. Jangan baru 5 menit memang adzan langsung qomat ya kan. Kasihan yang di rumah. Akhirnya dia yang adzan ya dong, dia yang imam, dia yang makmum gitu kan, sendirian. Orang baru datang ya dong. Nah gitu. Di Mekah Madinah juga sama. Kalau kita sholat subuh itu, adzan subuh, qomatnya nanti setengah jam Pak. 20 menit lah kalau nggak salah tuh. Coba aja perhatiin. Lama. Karena memang kasih kesempatan ya. Orang baru bangun, butuh bersih-bersih, butuh beres-beres. Kan enak kalau jamaah banyak, betul nggak? Nah itu ya kalau waktu subuh. Jadi kapan masuknya waktu subuh? Fajar kedua, fajar sodik itu udah terang apa namanya horizontal. Kapan akhirnya wa akhiru fil ikhtiyari ilal isfar? Ya. Waktu ikhtiarnya itu kalau sudah isfar, sudah mulai ya kekuning-kuningan gitu. Ya. Jadi sudah mulai agak kekuning-kuningan, matahari itu belum terbit sih, tapi awannya sudah mulai agak terang gitu Pak. Nah itu waktu ikhtiar sudah sebenarnya. Tapi masih boleh ada namanya waktu jawaz. Kapan? Sampai ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Kalau terbit matahari, kalau sekarang mah gampang dimunyin, tit, nah itu terbit tulu itu. Itu udah selesai tuh waktu subuhnya, habis sudah. Ya. Kalau sholat subuh lewat dari situ ya itu ya ketinggalan kereta. Tapi bagi mereka yang tidur tetap sholat, nggak boleh, nggak sholat. Paham? Kenapa nggak sholat kesiangan? Nggak boleh Pak. Jatuhnya apakah qadha atau adaan? Ya, karena dia di luar waktu yang ditentukan, maka dalam mazhab Syafi'i itu namanya qadha. Ya, qadhaan. Qadha karena udah lewat waktunya, qadha. Qadha itu bayar utang gitu. Gitu. Tapi tetap harus sholat, nggak boleh. Ada orang habis pulang ronda atau apa jam 2 baru tidur, bangun jam 8 terus sholat subuh hilang, nggak boleh Pak. Tetap harus sholat. Terus sholat jam berapa? Ya habis itu jam 8 bangun, wudhu, bersih-bersih, sholat 2 rakaat, nggak boleh tinggal Pak. Kalau tinggal utang ya. Hati-hati, ini rukun ya. Jadi sholat itu makanya Nabi itu wanti-wanti kepada kita, orang tua ya. Kata Nabi apa? Muru auladakum bis sholat. Ajari, perintah kata nih, muru, perintah oleh kalian auladakum, anak-anak kalian bis sholat, untuk mengerjakan sholat itu. Berapa umurnya? Wahum, mereka itu berapa? 7 tahun ya. Wahum sab'un sinin, 7 tahun perintah loh, suruh sholat loh. Artinya ngajarinnya ya jangan 7 tahun Pak, telah 7 tahun itu diperintah. Ngajarinnya ya sebelum itu diajarin sudah. Makanya kalau di sini ada anak-anak ini jangan diusir, biarin. Dia lagi belajar. Ya. Diajarin memang. Sebelum itu diajari. 7 tahun perintahin sholat. Perintah.
Perintah berarti kan tegas mulai, ayo sholat gitu kan. Nggak ngajak. Kalau ngajak itu sebelum 7 tahun, ayo nak sholat. Kalau enggak, sholat, nah, kan gitu. Kemudian Nabi bersabda, fadribuhum, pukul mereka. Aukamakal. Ya. Berapa? Wahum asyras ini, 10 tahun. Pukul, Pak. 10 tahun nggak sholat, pukul. Nah, kalau ada anak 60 tahun nggak sholat, diapain, Pak? Hah? Jangan, kasihan. Dia disolatin aja. Kalau nggak mau sholat, benar nggak? Sholatin. Ya. Ini dari pentingnya sholat, Pak. Kenapa kok perintah sholat datang sebelum balik? Kan belum balik 7 tahun, Pak. Betul nggak? Karena ketika dia masuk balik sudah biasa, Pak. Sebelum balik udah dibiasain. Begitu balik, turun kewajiban. Artinya kalau balik berarti kan mukallaf dia, Pak. Dicatat itu sudah. Penanya malaikat sudah turun tuh ke kitabnya. Ya dong? Sebelumnya diangkat penanya, Pak. Kan kata Nabi, rufi'al qalam an thalathin. Diangkat pena itu dari 3 orang. Siapa? Di antaranya apa? Anak kecil sampai ihtilam, kan gitu. Anak kecil sampai dewasa. Baru turun tuh pena nyatet. Begitu udah dewasa nyatet, dia udah nggak kagok untuk sholat, Pak. Udah biasa emang sholat, kan gitu. Kenapa? Karena sholat nggak boleh tinggal. Ya. Nggak boleh dengan alasan tadi tidur ronda jam 2, bangun jam 9, nggak sholat, tetap sholat. Ya, tetap sholat. Kapan kewajiban sholat datang? Selama akal berjalan. Ya, selama akal berjalan. Makanya kadang prihatin kita, Pak. Prihatin gimana? Ada orang yang sebenarnya dia berada pada fase di mana sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi di kerangkeng, bahasanya dalam tanda kutip. Ya, di sebuah rumah yang megah, ya. Rumahnya mewah, megah, ya. Bahkan di kamar khusus AC, orang lain nggak bisa masuk. Dikasih selang ya. Namanya rumah sakit, betul nggak? Ya. Dan nggak boleh dia kemana-mana, kan? Tapi pada saat itu banyak orang yang lalai, sholat kagak. Benar nggak? Padahal sebelumnya rajin, Pak, sholat sama kita. Tapi giliran di rumah sakit nggak sholat, justru saat itu dia butuh pertolongan Allah. Betul nggak? Makanya kalau kita nengok teman sakit, jangan cuma setor muka. Gue nengok ya, bahasa gampangnya kan itu. Nah, tapi kita ingetin sholat. Nah, sholat, gitu. Jangan lupa. Ke yang jaga, tolong ingetin sholatnya. Gitu. Selama dia masih kenal dirinya, kenal orang-orang di sekitarnya, kewajiban sholat berjalan. Ya. Walaupun sudah banyak selang, nit, tapi dia sadar tuh, oh, ini mau isya, sholat. Ya. Bagaimana wudunya? Nggak bisa wudu, kan sudah belajar kita tayamum, sudah, nggak kan? Udah lewat masanya tayamum. You know? Kalau masih bisa wudu, berwudu. Oh, susah nih, tapi bisa kena air, bisa. Ya minta diwudukan, orang yang jagain, diwudukan. Kita yang jagain, wudukan dia. Kita niat dia yang menghadirkan air ke muka kita, ke orang yang sakit, kan itu. Ya, itu. Kalau nggak boleh kata dokter kena air, ya buru tayamum. Nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Karena itu syarat, kan? Syarat sholat. Makanya, Bapak yang mulia, ini pentingnya sholat. Ya. Waktu-waktu sholat sudah ditentukan. Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya kalau sholat, ya jangan kemudian kita ya, pernah meninggalkan. Bagi kita yang sudah memiliki kesadaran, terus ingat, oh ya dulu pernah gak sholat tuh. Kapan gak sholatnya? Waktu SMA, salah gaul misalnya, kan. Berapa tahun itu? Setahun gak sholat. Kodok sekarang. Kerjain. Selagi masih nyawa di kandung badan, bahasanya, kan. Kalau enggak, ya repot sudah. Ya.
Demikian Bapak yang mulia, nanti insya Allah kita lanjut kepada syarat-syarat salat pada pertemuan yang akan datang. Ya, sebelum ditutup, saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pentingnya sholat itu bahwa seseorang yang sengaja meninggalkan sholat bahkan menjadi kewajiban negara Mengingatkan. kalau di negara kita ini kan rasanya di wilayah nggak mungkin gitu Ya. karena bahkan ada yang pendapat jangan bawa agama dalam Agama apa dalam negara? negara Iya. Betul, betul. kan sebegitu pentingnya lah ya. Iya. Yaitu Asyhadu an la kita Bagaimana gitu? gimana gitu. Baik. Jadi ada pertanyaan, dari pentingnya sholat dalam Islam itu menjadi urusan negara, betul Pak. Ya. Jadi Islam ini tidak bisa tegak kecuali dengan adanya kekuasaan. Kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu ussul. Agama itu dasar pondasi. Wasultanu harisun. Dan sultan penguasa itu adalah penjaga pondasi itu. Ya. Jadi Islam dan kekuasaan itu ibarat dua mata uang, Pak. Kita nggak mungkin bisa menerapkan Islam secara kafah tanpa kekuasaan. Karena ajaran Islam itu melingkupi seluruh aspek kehidupan. Mulai dari kehidupan individual sampai kehidupan komunal, mulai dari urusan bahasanya cebok di kamar mandi sampai ngurus negara itu ada. Islam itu memerintahkan untuk mengaturnya. Nah terus sekarang gimana? Kita tidak hidup di negara yang berasas Islam. Apakah kemudian kewajiban sholat hilang? Ya enggak. Kewajiban sholat wajib tetap ada bagi kita individu. Terus perkara negara tidak peduli dengan sholat kita, bahkan ada orang jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara, itu menunjukkan bahwa memang dia berpikiran sekuler. Yang katanya sekuler dicela gitu kan. Sekuler itu apa? Memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan negara. Padahal Islam tidak bisa dipisahkan. Ya, dia orang sekuler berarti Pak. Jangan bawa-bawa agama, orang sekuler. Ya. Jadi agama itu hanya urusan yang disenangin aja, urusan sholat, apa masa ritual saja individual boleh. Tapi urusan komunal, tata negara jangan bawa sholat. Ini orang sekuler. Ya. Bagaimana orang sekuler ini? Ya, kita kembali kepada Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Apakah engkau mengimani isi sebagian kitab dan mengkufuri isi sebagian yang lainnya? Urusan kitab ritual diimani, pakai salat, zakat, haji, pakai Islam. Tapi giliran urusan ngurus masyarakat, berbangsa bernegara, pakai gaya barat gitu kan. Berarti dia mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Kata Allah dalam Quran, kelanjutan ayat tadi, ini Al-Quran Al-Baqarah ayat 85, nanti dibuka di rumah ya. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum. Dan tiadalah balasan bagi orang yang melakukan perbuatan seperti itu di antara kalian, kata Allah, illa melainkan balasannya khizyun fil hayatid dunya. Hina hidup di dunia, Pak. Ya. Hina hidup di dunia. Jadi dihinakan oleh Allah. Yang lebih parah, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Kelak di hari kiamat dia akan dikembalikan kepada adab yang sangat pedih. Ya. Jadi ini balasannya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau menerapkan aturan Islam dalam kekuasaan. Dan terus kita sesuai ayat bagaimana? Maka kewajiban kita mengingatkan para pihak yang memiliki kepentingan, pemangku ya kebijakan. Pak, ini loh, ini harus diadopsi loh, sholat ini menjadi urusan negara, harus diundangkan. Barang siapa yang tidak sholat, orang Islam, mengaku Islam, jelas administrasi KTP Islam, meninggalkan sholat, misalnya dia telah melakukan pelanggaran pasal sekian, hukumannya sekian, itu harus diterapkan, harus ada gitu Pak. Itu ya, itu namanya
Bilang itu melanggar pasal kan gitu Pak. Kan orang sekarang lebih takut ke pasal Pak, betul nggak? Ya, gitu Pak. Nah maka harus begitu. Nah, jadi kita bagaimana? Ya kita berjuang untuk apa? Untuk agar Islam ini diterapkan dalam kehidupan. Caranya gimana? Yang sederhana aja. Ya udah kita melalui forum-forum kecil begini. Kita mungkin Pak Fuad ke keluarga, kewajiban syariat Islam itu wajib loh ditegakkan secara sempurna ya. Sebisa kita, orang-orang yang di sekitar kita ya, sampaikan ini Pak. Ini adalah bentuk perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah secara sempurna. Agar apa? Agar kelak ketika Allah tanya di hari akhirat, kita punya hujah bahwa kita sudah memperjuangkan walaupun sebisa kita cuma ini gitu kan. Enggak apa-apa, berperanlah, berkontribusilah walaupun sedikit. Ya. Harapannya nih Islam diadopsi menjadi urusan negara dan lain-lain. Terus begitu Pak. Nanti orang lama-lama kan makin banyak yang sadar, makin banyak orang yang menginginkan Islam ditegakkan. Tapi kalau kita diam aja, ya udah gini aja ya, nggak akan ada perubahan. Bergenerasi ya tetap akan begini. Tapi kalau kita mulai dari generasi kita titip ke anak kita ya, perjuangkan tuh Islam agar diterapkan dalam kehidupan bersama. Terus anak kita ke cucu kita, itu insya Allah nggak lama. Walaupun kita sudah mati, paling nggak ada kontribusi perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di negeri yang kita cintai. Ya, mudah-mudahan nanti terwujud suatu saat. Baik, itu saja mungkin Bapak yang mulia ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa seperti biasa untuk doa diri kita, keluarga kita, dan saudara kita yang masih terjajah di bumi Palestina. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan fahman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasraddin واخذل من خذل المؤمنين. اللهم انصر وسلم إخواننا في غزة فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم تقبل شهداء فلسطين. اللهم انصر وسلم إخواننا في كل سائر بلاد في كل مكان. اللهم إنا نسألك دولة خلافة رشيدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفار وأهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.